Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ketika kalian menyaksikan video ini, kalian semua dalam keadaan sehat, terutama tidak terjangkit virus COVID-19. Karena itu yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan pembelajaran di kelas, sehingga kita melakukan berbagai macam cara untuk dapat berlangsung pembelajaran dari kemudian menggunakan berbagai macam aplikasi ya. Nah, di sini Bapak sengaja membuatkan video ini terus Bapak di-share supaya bisa kalian tonton, kalian pelajari, terus kalian amati dengan menggunakan buku LKS yang ada pada kalian. Nah, sengaja Bapak khususkan membuat video ini untuk peserta didik di SMKS Binong Permai Nurmania. Baik, sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa bukan subscribe ya, tapi kalian harus sudah mengambil buku LKS yang kalian miliki ya untuk mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum melanjutkan, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya sebelum kalian mempelajari. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan melalui video ini dapat bermanfaat. Nah, berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Baik, cukup ya, berdoa selesai. Nah, melalui video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda karena libur kemarin yang selama 14 hari, dan karena darurat COVID-19 ini merupakan suatu kejadian yang luar biasa, yang serius, sehingga masa penanggulangannya itu diperpanjang sampai 23 Mei kalau nggak salah. Jadi selama itu diberlakukan sistem lockdown, yang dimana artinya setiap individu itu, baik yang terjangkit, yang tidak, itu mengisolasi diri. Terutama yang terjangkit itu diisolasi di rumah sakit supaya tidak menularkan virus-virusnya kepada yang lain. Dan di luar juga kalian jangan merasa tenang untuk pergi ke keramaian, karena di situ kita tidak tahu setiap orang itu terjangkit atau tidak. Karena mulai dari masa tertular virus COVID-19 ini sampai menimbulkan gejala-gejala penyakit corona, itu membutuhkan waktu kurang lebih selama 12 hari. Jadi pemerintah menghimbau untuk menekan laju penularan ini kita di rumah aja. Baik itu bekerja, terus usaha, bahkan belajar mengajar juga dilakukan di rumah dengan menggunakan media-media internet atau jarak jauh. Ya baik, cukup ya sekian ulasan dari mengenai COVID-19 ini yang mengganggu sistem pembelajaran kita. Oke, silakan kalian buka halaman ya. Di LKS itu halaman 32. Nah, di situ ada bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan internasional. Dimana setelah kalian mempelajari ini, Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan sistem-sistem dan peradilan internasional. Terus berikutnya Bapak harapkan kalian dapat menguraikan konflik-konflik internasional. Terus yang terakhir, supaya kalian dapat mendeskripsikan tugas dan fungsi Mahkamah Internasional itu apa saja. Nah, jadi simak baik-baik video ini. Baik, lanjut. Sebelum Bapak mulai, ada pembukaan dulu sebentar ya. Di mana sistem hukum dan peradilan internasional ini terbagi ke dalam dua ranah. Yang pertama itu sistem hukum dan peradilan internasional,
Terus yang keduanya itu adalah penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh mahkamah internasional yang terjadi baik antar negara, baik konflik di dalam negara itu sendiri diselesaikan dengan hukum dan peradilan internasional. Nah, nanti kita bahas itu semuanya. Tapi sebelumnya kita pembukaan dulu. Nah, adanya hukum internasional ini adalah untuk guna menjaga hubungan internasional supaya tetap damai, maka diperlukan hukum internasional ini. Sistem hukum serta peradilan internasional dibuat oleh masyarakat internasional dalam rangka menciptakan perdamaian dan menyelesaikan masalah internasional secara damai, tanpa perlu ada konflik, tanpa ada perlu peperangan. Nah, jadi fungsi dari mahkamah internasional itu ya. Jadi untuk menyelesaikan suatu perkara atau suatu masalah antara satu negara dengan negara yang lain tidak harus dengan jalan peperangan, tapi bisa melalui jalan perdamaian, yaitu melalui peradilan internasional ini. Nah, hubungan antar bangsa di dunia diharapkan menghasilkan hubungan kerjasama yang baik, sehingga tercapai kesejahteraan dan kedamaian bersama. Tetapi jika ada masalah atau konflik internasional yang tidak dapat diatasi dengan jalan damai, ya apa boleh buat, maka dilakukanlah perang. Nah, perang ini sejatinya sangat merugikan kedua belah pihak. Kenapa? Karena pasti akan ada banyak kerugian harta, benda, bahkan nyawa. Kalau dalam peperangan itu tidak bisa dihindarkan. Sudah pasti kalau yang namanya perang militer ya, itu pasti sudah menimbulkan banyak kerugian, terutama harta untuk membiayai perang, benda, benda-benda kalau senjata segala semacamnya itu udah pasti dikorbankan, bahkan nyawa itu sudah pasti ada yang melayang ya kalau peperangan antar memakai senjata. Bagaimana kita ketahui sekarang, pada zaman sekarang itu senjata sudah canggih, bahkan senjata nuklir itu sekarang dimiliki oleh setiap negara. Kalau dulu pas Perang Dunia Kedua itu hanya dimiliki oleh militer Amerika Serikat. Tetapi kalau sekarang terjadi perang dan semuanya menggunakan nuklir, kita bisa bayangkan apa yang terjadi efeknya untuk bumi kita. Karena menurut penelitian, jumlah nuklir yang ada di bumi itu dapat membunuh 2 kali lipat penduduk bumi. Jadi bumi kita itu kebanyakan nuklir dibandingkan manusianya. Nah, baik, kita lanjut ke materi ya. Sistem hukum dan peradilan internasional. Nah, sistem hukum internasional sendiri itu adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. Nah, jadi sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. Dan kepatuhan terhadap sistem hukum internasional tersebut ada kalanya karena negara tersebut terlibat langsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikit juga yang tinggal mematuhinya. Nah, arti kata sistem sendiri itu ya, itu dapat ditemukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Kata sistem dalam KBBI mengandung arti susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Pengertian dalam penerapannya tidak seluruhnya berasal dari satu disiplin ilmu yang mandiri, karena dapat pula berasal dari pengetahuan, seni, maupun kebiasaan seperti sistem mata pencarian.
Bertolak dari pengertian sistem yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksud sistem hukum internasional adalah, nah ini tadi, di mana satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. Next, pengertian hukum internasional. Nah, hukum internasional secara umum ya, ini adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas atau kesatuan akuntansi berskala internasional. Jadi ada beberapa negara yang diatur melalui peraturan-peraturan hukum internasional yang mana di dalamnya itu adalah melibatkan negara-negara yang terlibat dalam organisasi tersebut. Contoh PBB, ASEAN, dan segala macamnya. Baik itu perjanjian antar negara satu dengan negara yang lain ya, cukup dua negara dan mereka melakukan perjanjian-perjanjian, nah itu merupakan juga salah satu sumber hukum internasional. Selain pengertian hukum internasional secara umum, di sini juga ada pendapat beberapa ahli. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang mengemukakan pengertian hukum internasional. Di mana yang pertama itu ada J.G. Stark. Menurutnya, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Nah, terus tokoh berikutnya Wiryono Pradjodikoro. Ini salahnya tuh. Nah, menurutnya hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antar berbagai bangsa di berbagai dan berbagai negara. Terus nomor 2, konsep dasar hukum internasional. Hukum internasional mencakup hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Jadi dua hukum tersebut ya yang menjadi konsep dasar hukum internasional, di mana yang pertama kita bahas itu A, hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara sesuatu negara dengan warga negara lain dalam hubungan internasional. Oke, baik Bapak ulangi. Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara suatu negara dengan warga negara lain di dalam hubungan internasional. Jadi itu lebih spesifikasinya ya. Dimana yang di sini selain mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, tetapi juga mengatur hubungan antara warga negaranya di negara yang satu dengan warga negara yang ada di negara lain. Next, yang B itu hukum publik internasional. Nah, hukum publik internasional ini atau hukum antar negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional. Nah, kalau yang tadi diatur itu adalah warga negaranya, nah kalau sekarang itu hukum publik ini khusus untuk mengatur hubungan antar negara-negara, antar satu negara dengan negara-negara yang lain yang ikut tergabung dalam perjanjian internasional tersebut atau organisasi internasional yang diikuti oleh setiap negara. Nah, di situ dia mengeluarkan peraturan-peraturan dan peraturan itu wajib ditaati oleh setiap anggota-anggota negara yang ikut berorganisasi dalam organisasi internasional tersebut. Next, asas-asas hukum internasional atau dasar-dasar hukum internasional. Nah, khusus asas-asas hukum internasional ya atau dasar hukum internasional itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada asas teritorial, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas
daerahnya. Berikutnya ada asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan itu adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Terus yang C, ada asas kepentingan umum. Yaitu asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang D, jadi ini ada istilah luar negeri ya, yaitu Fakta Sunt Servanda. Di mana pengertian Fakta Sunt Servanda ini yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Terus yang E, ada equality rights. Nah, equality rights ini adalah asas bahwa pihak yang mengadakan hubungan berkedudukan sama. Terus yang F, ada resiprositas. Di mana resiprositas ini adalah tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif. Terus berikutnya yang G, ada courtesy. Di mana courtesy ini adalah yaitu saling menghormati dan menjaga kehormatan negara. Berikutnya ada rebus sic stantibus, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian tersebut. Nah, itu beberapa asas-asas hukum internasional ya, atau dasar-dasar hukum internasional. Terus next, kalau yang tadi itu asas-asasnya ya, atau dasar-dasarnya, bagaimana hukum internasional itu ada. Nah, sekarang itu sumber-sumbernya. Di mana sumber ada dua ya, sumber hukum internasional itu. Yang pertama itu ada sumber hukum dalam arti material. Nah, sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang membahas asas berlakunya hukum suatu negara. Nah, jadi dalam arti material, hukum internasional tidak dapat dipaksakan seperti hukum nasional. Karena masyarakat internasional bukanlah suatu negara dunia yang memiliki badan kekuasaan atau pemerintahan tertentu seperti halnya sebuah negara. Nah, jadi hukum internasional itu beda ya dengan hukum negara. Jadi tidak seperti hukum di negara kita kalau dalam hukum dalam arti material itu. Nah, yang B, sumber hukum dalam arti formal. Di mana sumber hukum dalam arti formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional itu sendiri. Nah, dalam arti formal, hukum internasional merupakan sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Menurut salah satu tokoh, Brierly ya, nah, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Nah, ini berdasarkan pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional permanen tertanggal 16 Desember 1920. Jadi pasal ini dibuat setelah usai Perang Dunia Pertama. Sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah
hubungan internasional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada perjanjian internasional. Di mana menurut Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional positif dan mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan antar negara. Terus yang kedua itu ada kebiasaan internasional, di mana kebiasaan internasional terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Kebiasaan merupakan adat istiadat yang telah memiliki kekuatan hukum pelanggaran terhadapnya yang dikenai sanksi. Terus yang ketiga itu ada asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, di mana asas-asas hukum ini ya, atau biasa disebut dengan istilah General Principles of Law, adalah asas-asas hukum modern yang mendasari sistem hukum modern itu sendiri. Jadi sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara barat, untuk sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi. Nah, jadi asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab ya, karena bangsa beradab ini adalah bangsa yang memiliki kebudayaan tidak liberal atau tidak bebas. Terus yang keempat, ada keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum. Jadi keputusan-keputusan hakim itu dijadikan sumber internasional, baik keputusan hakim yang sekarang maupun keputusan hakim-hakim yang terdahulu, itu dijadikan sumber hukum internasional. Dan ajaran-ajaran para ahli hukum, nah, itu dijadikan salah satu sumber internasional. Nah, untuk ahli-ahli hukum sendiri, di mana karya-karya para ahli hukum itu adalah ahli hukum yang terkemuka, baik dari masa sekarang maupun di masa lampau. Terus yang terakhir adalah keputusan-keputusan organisasi internasional. Jadi keputusan lembaga-lembaga internasional pada dasarnya mengikat seluruh negara tanpa kecuali. Jadi mengingat tujuan keputusan tersebut mengatur kepentingan bangsa-bangsa di dunia. Tetapi karena hukum internasional ini tidak seperti hukum seperti di suatu negara, yang dimana bersifat mengikat seluruhnya. Nah, kalau untuk hukum internasional ini tidak bisa dipaksakan kepada suatu negara, kecuali negara-negara yang terikat di dalam perjanjian tersebut, di mana umumnya ini adalah untuk seluruh negara-negara yang ada di dunia dalam menyelesaikan konflik, baik dengan negara tetangga ataupun konflik yang ada di dalam tubuh negara itu sendiri, itu bisa diselesaikan secara hukum internasional melalui mahkamah internasional. Nah, baik, mungkin cukup dulu ya materi untuk hari ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan dari segi bahasanya itu masih sedikit kaku, karena ini baru pertama saya ngobrol sendiri ya, jadi gimana ya rasanya, beda itu seperti kalau kita bertatap muka langsung. Jadi masih belum bisa menjiwai, jadi mohon maaf apabila masih agak sedikit kaku ya. Nah, baik, jangan lupa untuk kelas 11 untuk semua jurusan, setelah menyaksikan video ini kalian baca lagi ya, terus kalian cari referensinya dari mana saja, bisa browsing atau bisa kalian baca
di buku-buku PKN yang lain selain LKS yang kalian miliki. Nah, mengenai sistem hukum internasional ini, di situ banyak sumber-sumber hukum internasional atau pengertian-pengertian hukum internasional dari para tokoh-tokoh yang tidak ada di sini dan tidak ada juga di LKS yang kalian pegang. Jadi kalau ingin mengetahui lebih dalam lagi, kalian silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya dengan sumber-sumber yang sudah teruji. Nah, sebelum Bapak akhiri, kalian siapkan dulu ya buku catatan kalian. Terus kalian catat tugas dari Bapak. Oke, jadi tugasnya begini. Oke, udah siap untuk mencatat? Nah, oke, sekarang kalian catat ya di buku tulis kalian. Berikan contoh kasus yang pernah dialami negara Indonesia, baik itu di dalam negeri maupun dengan negara lain, yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional, dan jelaskan secara terurai. Sudah? Nah, kalau sudah, silahkan kalian kirimkan jawabannya ke email Bapak. Jadi kalau emailnya nanti Bapak sediakan di deskripsi, silahkan kalian klik linknya di sana untuk akses ke email Bapak. Nah, silahkan kalian kirimkan tugas kalian, baik itu dalam bentuk kalian mencatat di buku terus kalian foto terus kalian kirim, maupun kalian mengetik di Microsoft Word terus filenya kalian kirim ke alamat email Bapak. Nah, semuanya itu Bapak terima. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan pertanyaan di kolom komentar, atau tidak, selain itu kalian bisa kirim pertanyaan kalian melalui email Bapak yang link deskripsi, yang linknya nanti akan Bapak sediakan di deskripsi. Oke, baik, cukup sekian. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu sampai nanti tiba saatnya kita untuk bertatap muka lagi, dan selalu dijaga kesehatannya. Sekian dari Bapak untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.